Sugeng Dalu Rahayu, Rahayu dari Timur Bengawan. Dil kumandil cucunya yang dan sil pringsil. Jadi mungkin kau sudah melihat atau mungkin belum. Tetapi jika engkau melihat nanti koleksi dari wejangan eyang yang eyang berikan kepadamu, emang rumit Dil kumandil Gendewati. Jadi Sri Haji Eyang Haji Jayabaya, siapapun itu memberikan kode-kode yang rumit, tetapi yang yakin bahwa suatu saat nanti akan terpecahkan tentang sosok sang ksatrio, sang pinilih siapapun itu. Karena hubungannya tidak hanya dengan kegoib-goiban saja. Hubungannya tidak dengan stabilitas ekonomi. Cuma cukup itu. Apabila yang dibicarakan hanya itu pasti permasalahan mudah. Tapi ini lebih rumit permasalahannya. Yang yakin itu. Sedikit gambaran tentang Trisula Weda. Apakah itu Trisula Weda yang apakah asah, asih, asuh? Apakah itu jejak, jujur, adil? Atau apa ya? Menurut kedangkalan spiritual yang mungkin bisa jadi itu ada hubungannya. Tetapi coba kau pikirkan, ketika ada bait yang mengatakan tentang bisa menceritakan, sang ksatrio ini bisa menceritakan masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Sebenarnya Trisula Weda itu kirinya itu masa lalu, tengahnya itu masa sekarang, kanannya itu masa depan. Dan Trisula itu kalau kita gabungkan semuanya itu kepunyaan, biasanya yang pakai Trisula itu kan Siwa. Tetapi di tempat kita itu dipakai oleh Asetya. Nah, ketika engkau searching apapun itu tentang Asetya itu, apakah Asetya itu sesuatu yang berhubungan dengan dewa Asetya? Artinya Asetya adalah yang tak terbayangkan. Jadi kenapa engkau membayangkan itu berhubungan dengan goib, dengan ekonomi, dengan peperangan goro-goro yang hanya peperangannya itu sekup kecil? Menurut kedangkalan spiritual yang enggak. Yang yakin peperangan ini skupnya besar. Dan ekonomi yang dipikirkan bukan ekonomi skup kecil, tetapi skup besar juga. Ya. Karena yang dimaksud mungkin loh dari kedangkalan spiritual yang oleh Yang Prabu adalah masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Dan itu dimiliki oleh Asetya yang tak terbayangkan. Artinya itu di luar bayanganmu. Engkau memikirkannya dari sudut pandang yang berbeda, tetapi ternyata tak terbayangkan. Pasal-pasal itu nggak terbayangkan jika itu diungkapkan. Nggak sesuai ekspektasimu, bahwa ini hanya skup kecil, hanya sebuah pemerintahan atau sebuah negara atau apapun skup kecil. Tapi tidak, menurut kedangkalan spiritual yang ada skup yang besar. Makanya sang satrio, sang pinilih itu
benar-benar pilihan yang mendamaikan dunia. Ya, skop besar kan, mendamaikan dunia itu skop besar, bukan skop kecil. Bahkan bumi. Nah, ketika pertanyaannya ada apa dengan bumi, ada hubungannya apa bumi? Ya, berarti hubungannya mesti pihak di luar bumi, karena yang dijaga adalah bumi, bukan suatu wilayah. Nah, ketika engkau tahu masa lalu, masa sekarang, dan masa depan, engkau tahu sejarah histori. Ketika engkau tahu sejarah histori, maka engkau tahu, sang kesatria itu tahu siapa musuhnya. Tetapi biasanya teknik-teknik, ya, musuhnya itu nggak gampang. Biasanya kode itu nggak gampang dibaca. Sebuah kode itu disembunyikan dan sangat tersembunyi sekali, nggak gampang membacanya. Kalau itu sampai gampang, ya mudah sekali dong, ya kan? Tapi itu disembunyikan, benar-benar kode itu benar-benar disembunyikan sekali. Nah, kalau engkau di bumi berarti musuhmu siapa? Nah, selama ini peperangan yang terjadi di bumi ini, sebenarnya semua peperangan ini pastilah adu domba, ya. Adu domba. Nah, yang mengadu domba itu siapa di bumi ini? Sehingga semua suku bangsa-bangsa itu berperang. Sehingga semua suku bangsa-bangsa ini dalam chaos. Enggak cuma satu suku bangsa dengan satu suku bangsa yang lain. Oke lah, satu suku bangsa dengan suku bangsa yang lain memperebutkan wilayah. Tetapi ini semuanya, berarti ketika semuanya kalah, maka selesai dengan bumi ini. Tetapi ingat, perbandingan bumi, ya, bumi mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Bumi, ibu bumi, selayaknya seorang perempuan ketika dia melahirkan, maka dia hanya tinggal tunggu waktu aja memperbaiki. Ya, seorang ibu kalau sudah melahirkan tinggal tunggu waktu memperbaiki dan dia akan produksi lagi. Yang diperbaiki apa? Ya di dalam isi kandungannya kan. Dia meremajakan kembali. Nah, bisa juga disebut ini adalah sang ksatria itu adalah Mahdi yang terakhir, Mahdi yang berperang melawan, pasti bukan dari sini. Kalau kita menyebutnya iblis atau setan apapun itu, pasti ini ada sosoknya, ada bentuknya, ya. Til Gumandil Gendewati, sil pringsil, itu hanya dari kedangkalan spiritual yang engkau akan mengamati itu besok nanti, ya. Dengan siapakah? Karena ketika yang berpikir tentang candi-candi itu, kalau itu dihancurkan oleh bangsa lain tidak mungkin. Memang peperangan Spanyol itu pasti menghilangkan jejak, menghancurkan. Tetapi orang-orang Belanda itu ahli mencatat. Dia sukanya mencatat statistik apapun, pasti dicatat sama dia. Nah, ketika dia barang-barang kita disimpan di sana, diamankan di sana, itu dia mencatat. Berarti dia mencari, dia menemukan. Dia juga pengen tahu rahasia apa sebenarnya yang terjadi. Dan kenapa rahasia itu banyak ada di sini, tentang universe, tentang semesta, tentang jagat dan semuanya. Ya, kenapa ada di sini? Apakah peperangan dengan peperangan Anunnaki? Apakah dewa-dewa berantayuda? Apakah pertanyaan yang kepadamu, Til Gumandil Gendewati, yang hanya bertanya, apakah itu semua terjadi di tempatmu? Ada di sini. Dan
Jika di tablet yang dibilang adalah prasasti dan itu memegang pain, ya, pain tahu nggak pain? Bentar. Kenapa yang sangat tertarik juga dengan pain? Itu kan pain, ini pain, itu pain, ya, pain. Kenapa yang memasangnya di situ? Dan kenapa yang memasang juga salah satu dayung, ya, dayung. Apa artinya dayung? Ya, yang juga akan mengambilkan ini. Bentar, yang pause dulu. Oke, dan apa arti semua dari barang-barang leluhur? Apakah suatu kode yang kurang paham dan yang kurang tahu? Bantu yang Telku Mandil Kentewati dan Silpringsil. Rahayu, rahayu dari Timur Kulawan. Sampai keringetan ya.